Ternyata waktu aku kan kita sempet ya berkunjung nginap gitu ya ke Spanyol, ada teman dari suamiku dan dia itu kebetulan juga emak-emak gitu ya, jadi sebagai sesama emak-emak kita waktu itu bertukar cerita. Terus aku tanya, kalau di Spanyol ada nggak kayak gini, kayak yang di Jerman gitu ya, ada walk-in bed, ada bidan datang ke rumah, terus ada senam-senam gitu setelah melahirkan. Terus dia bilang, nggak ada tuh. Nggak ada yang kayak begitu-begitu katanya di Spanyol. Ini kata temanku yang di Spanyol itu nggak ada, jadi cuma di Jerman. Hai hai, apa kabar kamu yang di sana? Baik-baik aja ya, Cin. Semoga sama seperti diriku yang ingin melanjutkan kisah Hamdun, Hamil, dan Brojol lahirnya di Jerman. Semoga ini yang terakhir, jadi kita bisa nanti di episode selanjutnya itu berganti tema, tidak melulu soal ngomongin soal Hamdun. Oke, kemarin itu kan aku udah cerita soal awal kehamilan, terus soal macam-macam profesi tim medis yang berkaitan dengan saat kita hamil dan melahirkan. Sebentar, ini aku bentar ngisi unjil lagi. Aku sambil mangku, mungkin semoga tidak pecah konsentrasi ya. Tuh. Ini sebenarnya aku kemarin-kemarin itu udah ada video syuting video yang soal cerita hamil dan melahirkan ini, terutama bagian macam-macam brojol, macam-macam tipe brojol di Jerman. Tapi pas dilihat lagi, aduh kayaknya kurang asik, jadi kita bikin ulang lagi aja ya, Cin. Demi video yang bagus untuk ditonton dan tidak membosankan. Oke, jadi kalau macam-macam ngelahirin itu kayaknya sama aja ya, international. Tipe-tipe melahirkan itu secara internasional itu kayaknya sama aja. Lahiran normal itu kalau di Jerman itu sering disebutnya spontan geburt. Agak-agak lucu ya, Cin, spontan geburt, padahal itu lahirannya juga nggak spontan. Kadang-kadang itu mulus-mulusnya bisa sehari semalam sebelumnya, dan itu yang prosesnya lama, jadi tidak spontan. Bentar ya. Oke, kita lanjut lagi ya, Cin. Itu tadi anakku minta main ayunan, jadi kita bikinin ayunan dari kain gendongan dia dulu. Sebenarnya dari anak yang pertama sih, dari kakaknya. Tuh gendongan bayi kita beli dulu. Terus sekarang sudah tidak terpakai, kita jadiin ayunan. Balik lagi tadi, tipe macam-macam lahiran ya, itu sama. Apa yang di Jerman itu disebutnya seringnya spontan geburt, lahiran normal, atau ada istilah lain itu apa, vaginal ya. Lahiran vaginal karena keluarnya dari alat kelamin itu. Aduh, ini semoga tetap fokus ya, Cin. Terus yang kedua ya sesar. Terus ada juga yang ngelahirin di air itu ya, waterbirth. Terus ada juga yang apa namanya, hypnobirth atau hipnoterapi atau apalah itu ya. Aku, dua anakku ini, aku mengalami eh yang pertama itu normal. Terus yang kedua sesar, itu karena ada problem dia waktu masih bayi itu di rahimnya itu, rahimku itu rahimku tertutup plasenta dia. Jadi plasentanya menutupi jalan keluar, jadi dia tidak bisa secara normal untuk keluar dari rahim. Jadi terpaksa harus disesar. Tapi kalau di Jerman ini rata-rata ya, kita itu selalu di dokter-dokternya juga selalu mengupayakan untuk bisa lahiran normal. Ya karena ada apa namanya itu, biasanya juga nanti waktu apa namanya, waktu kita ikut kursus yang Geburt Vorbereitung, khusus persiapan lahiran yang sempat aku ceritain di episode sebelum ini ya, itu juga si bidan itu juga menerangkan lah. Jadi waktu si Geburt, waktu khusus persiapan lahiran itu kan tidak hanya senam hamil ya. Senam hamil biasanya cuman di beberapa pertemuan terakhir gitu ya. Itu jadi di di kursus, aduh ini kepalaku kebanyakan apa yang mau diomongin. Di kursus itu ada berapa kali pertemuan ya, kalau nggak salah 7 atau berapa, tapi waktunya itu juga nanti tergantung, beda-beda. Kita daftar, biasanya ada tawaran gitu ya, ada yang maraton cuma di weekend aja,
Jadi dari pagi sampai sore selama dipadetin gitu materinya, 2 kali pertemuan gitu ya kalau nggak salah. Terus nanti di akhir itu ada ya senam gitu, terus ada kunjungan ke rumah sakit, atau yang seminggu 2 kali atau seminggu sekali gitu. Aku agak-agak lupa karena udah lama. Jadi dan waktunya jamnya juga beda-beda, ada yang pagi, siang, malam gitu kalau nggak salah ya. Aku waktu itu ambilnya yang malam karena nanti pas kan di hari terakhir itu biasanya 2 atau 3 pertemuan terakhir itu nanti ada namanya Elten Aben atau apa ya, yang pasangan kita itu ikut datang gitu, suami-suami dan pasangan itu ikut datang dalam kursus itu. Jadi di pertemuan sebelumnya biasanya cuma si ibu aja yang ikut kursus, tapi kemudian di 2 atau 3 pertemuan terakhir itu datangnya bersama pasangan, dan itu ada acara pijit-pijit juga di kursus itu yang bersama pasangan. Itu jadi aku yang pertama anakku normal, terus yang kedua anakku sesar. Tapi waktu yang lahiran yang normal itu, yang anakku pertama, aku juga sempat mengalami yang waterboard itu. Jadi kan aku itu mulus-mulusnya cukup lama ya. Jadi aku pecah ketuban itu sesuai dengan, oh aku jadi inget. Karena ada yang komen apa itu kemarin, aku kan sempat bingung apa ya istilah Indonesianya di due date itu ya, di waktu lahiran itu, perkiraan kelahiran itu namanya dalam bahasa Indonesia HPL ya Cin, hari perkiraan lahir. Jadi anakku yang pertama itu pas 40 minggu diperkirakan dia lahir, jadi pas pecah ketuban. Oh iya, aku mau cerita juga ya, bagaimana apakah pecah ketuban itu, karena itu juga waktu itu aku nggak tahu kan hamil pertama itu pecah ketuban tuh kayak apa gitu ya. Jadi ini buat gambaran aja buat mungkin perempuan-perempuan kalian di sana yang lagi hamil, jadi bisa ada gambaran. Jadi pecah ketuban itu ya keluar air aja gitu Cin, apa namanya, kayak kita kencing tapi nggak ada berasa apa, kebelet mau pipis itu enggak, jadi ngocor. Ini sorry ya kalau bahasa-bahasanya agak vulgar. Jadi dia biur gitu, keluar air aja. Dan nggak, waktu itu aku nggak deres sih dia. Jadi tanggal 16 Maret aku ingat. Dia itu memang dijadwalkan 16 Maret. Terus aku tiba-tiba jam 2 pagi apa ya, tiba-tiba aku kok merasa basah gitu ya, ngompol. Jadi oh ya, nanti kalau di bulan-bulan terakhir, apa namanya, di hamil tua itu di bulan-bulan ke-9 biasanya, kan kita juga udah sering nggak kuat, pengen pipis terus ya biasanya itu. Terus tempat tidur kita, aku waktu di kursus persiapan itu juga dikasih tahu sama bidannya. Aduh ini anakku berisik. Jadi pas hamil akhir usia kandungan itu, tempat tidur aku dikasih tahu juga sama si bidan ya, tempat tidur itu dilapisi apa, yang lapisan buat ompol gitu ya, biar kalau tiba-tiba kayak pecah ketuban atau apa itu nggak basah semua kasurnya, jadi ada pelindungnya. Terus aku juga waktu itu udah mulai pakai apa namanya, popok apa sih namanya, kayak pampers buat orang tua itu. Jadi aku udah pakai itu, udah pakai celana pembalut itu ya, kan ada tuh celana yang pampers itu ya. Aduh nggak boleh sebut merek. Ini harus disensor nanti. Itu jadi terus aku jam jam 2 pagi itu kebangun, terus aku merasa ini basah, kenapa, jadi pecah ketuban itu keluar air aja gitu ya. Nah, terus langsunglah kita ke rumah sakit, tapi telepon dulu ke rumah sakit. Terus oh iya nanti disuruh datang gitu. Jadi kita kan udah siapin dulu sebelumnya ya, beberapa hari sebelumnya itu persiapan apa yang mau dibawa ke rumah sakit ya. Oh iya, kalau di rumah sakit Jerman itu kita cuma disuruh persiapan di koper itu, cuma disuruh bawa baju untuk ibu ya, karena nanti semua baju bayi itu popok segala macam itu disediain di rumah sakit tempat kita ngelahirin. Jadi semua keperluan bayi lengkap. Cuman koper yang perlu disiapin itu adalah untuk keperluan kita si ibu, baju ganti, handuk gitu-gitu ya, sikat gigi gitu. Biasanya nanti kalau waktu ikut di kursus persiapan itu ada listnya, dikasih listnya apa yang harus dibawa di tas itu atau di koper yang nanti kalau kita mau ke rumah sakit.
Nah jadi terus kita kan, aku dan suami ya, langsung ke rumah sakit. Dan itu ternyata pecah ketuban itu aku belum mules-mules ya. Jadi ternyata masih lama. Itu lama sekali. Dan itu aduh ini aku ceritanya supaya tidak melompat-lompat lagi-lagi. Jadi pecah ketuban tapi nggak mulus, jadi ditunggu. Jadi kata dokternya waktu itu, karena ya itu tadi aku bilang, dokter di sini selalu mengusahakan sesuatu itu berjalan normal. Kenapa? Karena ini menurut pikiranku saja ya, Cin. Lahiran normal, lahiran sesar, di sini kan sama aja semuanya ya. Itu di cover oleh, aduh anakku. Jadi lahiran di Jerman itu dia mau normal, mau sesar itu ya, itu gretong atau gratis ya. Bukan gratis sih sebenarnya, di cover oleh asuransi. Jadi nggak ada biaya ekstra. Itu sebabnya kadang-kadang aku mikir ya, dokter-dokter itu. Tapi ini cuman perkiraan, pikiran nakalku saja. Dokter-dokter itu selalu mengupayakan ibu-ibu ini brojol secara normal, biar itu nanti kan waktu lahiran itu sebenarnya bidan ya yang selalu kerja keras yang mendampingi kita, dan waktu sampai lahiran itu kalau lahiran normal ya, itu biar si dokternya ini punya waktu agak luang. Jadi biar si si bidan itu yang bekerja keras dan dia bisa santai. Jadi dokter-dokter itu punya sedikit waktu luang, nggak terlalu banyak kerja keras. Karena waktu lahiran normal itu dokter datang pas di saat terakhir, kalau kita dibutuh dijahit itu ya, aku sudah cerita juga sebelumnya. Terus kalau sesar itu kan persiapannya banyak ya, Cin, dan rempong gitu ya. Aku nanti akan cerita soal, karena aku juga ngalamin dua-duanya kan. Yang terakhir ini, yang anakku yang kedua ini, dia lahiran sesar. Jadi kita ngobrol ke yang normal dulu. Terus si anakku yang pertama ini, dia masih betah gitu di rahimku. Dia tidak mau keluar juga. Terus pokoknya ini waktu di rumah sakit aku udah pecah ketuban, itu tanggal 16, tapi masih ditunggu, masih sabar si orang-orang di rumah sakit ini. Masih sabar nunggu sampai aku bisa mengalami mules-mules secara normal ya. Itu kalau nggak salah sampai semalaman gitu ya. Tapi jadi kita sempat nginep di rumah sakit itu, dan aku ya ngocor terus. Tuh aku sampai ganti beberapa kali pembalut, tapi ya itu aku masih nggak mulus-mulus sampai kemudian besok paginya tanggal 17 itu kan itu, tapi tiap tiap 2 jam kalau nggak salah ya, kita harus dikontrol ya, detak jantung kita, detak jantung bayi. Kalau semuanya normal itu pokoknya kita disuruh menunggu semua proses itu berjalan secara normal. Jadi nggak dikasih suntik apalah, aku belum dapat suntik induksi atau segala macam. Dan katanya setelah pecah ketuban itu masih bisa bertahan bayi itu dalam rahim itu sampai sehari semalam kalau nggak salah ya, selama 24 jam. Nah terus karena aku udah semalaman tapi aku masih belum mulesnya, belum heboh banget gitu. Paginya baru aku dikasih disuntik induksi yang pertama. Si bayinya masih kalem, jadi dia masih betah. Anakku ini nggak mau keluar dia. Terus dokter ya waktu itu ya, dokternya bilang nanti akan dikasih lagi induksi berikutnya setelah 4 jam kalau masih belum heboh nih si bayi ya. Jadi induksi yang pertama itu ternyata juga masih kalem bayinya ya, walaupun ya detak jantung semuanya normal bagus. Terus 4 jam kemudian induksi yang kedua mulai agak-agak sedikit lah si bayi ini udah mulai meronta-ronta gitu ya. Kata dokternya setelah 4 jam nanti mungkin kalau masih belum heboh banget gitu akan ada induksi yang kedua ya. Induksi yang kedua itu setelah 4 jam sudah mulai sedikit-sedikit gitu, tapi kemudian belum ada bukaan gitu-gitu ya, Cin. Jadi bayi ini masih menggeliat-geliat.
Terus aku jadi dapat induksi yang ketiga 2 jam kemudian, jadi 3 kali induksi baru itu. Aduh, heboh banget, heboh itu. Aduh, kalau kalau inget itu, mules-mules itu ya. Nah, waktu waktu heboh banget itu, aku sempet berendam di bak mandi anget ya. Ini membantu kita dalam apa namanya, kontraksi itu, mulus-mulus itu bisa agak mendamaikan lah, karena itu kan aduh luar biasa bener kalau waktu mulus-mulus itu ya. Nah ternyata, nah kalau waterboard itu kan sama juga, kita berendam di air, dikasih air hangat gitu ya, tapi nggak boleh lama. Kalau nggak salah selama paling lama 1 jam gitu ya. Nah aku juga sempat berendam itu, tapi itu ternyata bukaannya juga nggak, masih lama juga gitu, nggak terjadi apa-apa. Sementara ya mulus-mulus terus, tapi kemudian bayinya tetap nggak mau keluar di air. Jadi aku apa namanya, keluar lagi dari bak mandi itu. Sudah sempat berendam, bayinya tidak mau meluncur, tidak mau keluar di air. Jadinya kemudian akhirnya si bayi ini lahirnya di kasur. Nah, jadi anakku yang pertama ini lahirnya di kasur. Lahir normal di kasur di rumah sakit ya. Nah, yang anak kedua, ya kita jadi lanjut lagi jadi aku itu ngalamin pecah ketuban, nunggu sehari semalam, pokoknya lahiran normal dan nggak dikasih suntikan apa-apa ya, yang apa ada istilahnya itu yang penahan sakit segala macam kan katanya ada ya. Cuman aku diinduksi sampai 3 kali. Nah, anakku yang kedua itu dia sesar. Oh ya, sebelum yang ke sesar. Jadi waktu lahiran normal itu suami, jadi kita itu menurutku adalah peristiwa yang paling romantis dalam hidupku, karena itu kita berdua gitu ya. Aku cuman sama suamiku kan di rumah sakit itu. Jadi sampai brojol, ngeden, kontraksi segala macam itu suami berada sama kita sampai dia sebaiknya keluar, dan si heba ame, si bidan. Jadi yang apa namanya, yang support, yang terus apa bilang ayo terus pas ayo lahir terus, kepalanya udah mulai nongol gitu-gitu ya, itu bidan di rumah sakit itu. Jadi lahiran dan biasanya nanti pas ada apa namanya, pas bayi lahir itu kan ada ditulis data ya, itu ada tulisan nama bidannya siapa gitu ya, siapa nama bidan yang membantu si bayi ini brojol. Dan dokter waktu yang di episode sebelumnya kan aku bilang dokter datang di saat terakhir waktu untuk menjahit ya. Itu bukan bidan karena itu tindakan medis ya, jadi dokter yang jahit. Nah, jadi itu menurutku paling romantis karena selama proses itu di rumah sakit itu kita berdua saja ya, ada Heb Ame yang datang sekali-sekali ya, kontrol. Jadi selama proses lahiran itu cuman aku dan suami berdua. Ya sama si Heb Ame, si bidan itu datang kontrol kadang-kadang. Terus sama di saat-saat terakhir ya. Ya itu. Jadi tidak ada orang lain. Tidak ada orang lain di dunia ini, cuma kita berdua. Cuma aku dan suami dan si bayi dan si bidan. Terus ada ya dokter terakhir ya, terus yang catat-catat segala macam gitu ya. Terus waktu sesar ini pengalaman yang totally different, pengalaman yang sangat berbeda. Operasi persiapannya lama gitu ya. Terus ruangan operasi yang dingin. Jadi memang tetap aja ya yang lahiran normal itu yang the best lah istilahnya ya, karena pulihnya juga lebih cepat kan. Terus waktu kita suntik bius itu kan aduh, itu menurut aku juga agak problem karena susah menemukan kan suntik biusnya itu di punggung kita di belakang ya. Jadi dalam apa namanya, perut besar hamil besar melendung membawa drum ada apa namanya perut kita, dan kita disuruh duduk membungkuk itu, aduh itu luar biasa susahnya. Sampai aku kemudian dibantu sama, aku harus pegangan sama si bidan itu. Jadi ya bidan juga waktu sesar ini dia tetap juga ada di ruang operasi itu. Apa namanya, aku harus pegangan sama si bidan ini, harus bisa supaya aku ada. Aku jadi memperagakan simulasi.
Sementara dokter biusnya beda nanti sama dokter yang membedah perut itu ya. Eh, Dokter anestesi itu dia mencoba menemukan itu sampai aduh akunya sampai aduh aku pengen nangis rasanya. Jadi itu prosesnya lama, terus ya kan kita juga terus di ruangan itu rame, ruangan operasi itu rame sekali. Aduh itu pasti ya kalau di rumah sakit ya, kalau kita operasi pasti ada dokter-dokter calon, mungkin calon-calon apa istilahnya itu, calon-calon dokter yang praktek gitu ya, yang ikut melihat proses itu lalu mencatat-catat. Itu aduh suasananya tidak seromantis tidak semua romantis lahiran yang normal. Banyak rame gitu ada beberapa orang gitu ya, dokter yang dokter anestesi, dokter yang ngecek apalah jantung segala macem. Ada kalau nggak salah 6 orang atau lebih gitu ya. Terus bidannya kalau nggak salah 2 ya, ama yang mendampingi kita. Terus juga suami ya bisa, tapi kan tetap ditutupin gitu ya. Dan itu di saat-saat terakhir aja suami baru, jadi kan apa namanya, waktu proses suntik segala macam itu sendiri. Suami belum belum bisa masuk. Terus disuruh tunggu sampai nanti ada panggilan bisa bisa masuk ke ruangan operasi itu, dan harus ganti baju segala macam kan. Jadi ya pas saat-saat terakhir itu ya ada suami di sampingku, tapi dia juga nggak bisa ngelihat penuh proses, karena nggak boleh juga ya proses gimana itu dokter, cuman tapi dia bilang dia sempat ngelihat bagaimana si dokter itu mengguncang perutku untuk supaya si bayi ini posisinya benar ya waktu waktu dia mau dikeluarin itu. Jadi itu aduh kalau proses dia itu jadi tidak tidak seromantis di lahiran normal ya yang sesar ini. Dan ya itu persiapannya lama. Dan ya kalau ya aku ini balik ke terus kita lanjutin ke soal biaya-biaya itu ya kan. Ada kayak kalau di Jerman itu tadi aku cerita ada kursus ini itu, ada kursus persiapan lahiran, ada bidan yang datang ke rumah kita. Terus setelah lahiran juga ada kursus lagi, ada senam buat si emak-emak ini. Itu semuanya gretong, gratis ya, bukan gratis sih sebenarnya, ditanggung dibayar oleh asuransi. Makanya aku pengennya sih nanti di episode-episode yang lain ngomongin khusus soal asuransi ini, karena asuransinya macem-macem ya, dan itu ada yang wajib, ada yang fardu ain, ada yang wajib, ada yang semi wajib, ada yang suka-suka kita mau ambil atau enggak. Tapi ada asuransi wajib yang harus dimiliki kalau kita tinggal di Jerman. Oke, balik lagi ke soal lahiran itu. Jadi lahiran normal, lahiran sesar, waterbirth, aku ngalamin sendiri prosesnya walaupun tidak berhasil. Ya itu tipe-tipe lahiran. Terus tempat melahirkan, kita beralih ke tema selanjutnya. Tempat melahirkan itu bersambung di episode selanjutnya ya Cin, biar nggak kepanjangan, ingat durasi.